Ini berdasarkan sebuah hadis. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, amhilu hatta tadkhula lailan ay isya'an. Likai tamtashita sya'thah wa tastahidal mughayyabah thumma al-qais. Al-qais. Qais bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Kata Nabi SAW, amhilu. Saya tidak menemukan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia mengartikan amhilu. Kalau dalam bahasa Sunda ada. Singrineh. Gak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Jangan tergesa-gesa. Santai saja. Sehingga kalian masuk menemui istrimu pada malam hari. Agar istrimu itu menyisir dulu rambutnya yang kusut. Wa tastahidal mughayyabah. Dia berdandan dulu bersolek. Mempercantik diri. Tsummal qais. Al-qais. Al-qais ini enggak saya terjemahkan dulu. Nanti ada penjelasan. Yang dimaksud as-sya'thah ay allati lam tusaffaf sya'ruha, yaitu rambut yang belum disisir. Jadi kita masuk malam hari menemui istri agar si istri itu tamtashita asy-sya'thah. Jadi menyisir dulu rambutnya yang masih acak-acakan. Sedangkan tastahidal mughayyabah artinya allati madha 'alaiha waqtun wa lam tahluq sya'ran al-anah fi. Tastahidal mughayyabah itu dia mempersiapkan diri dulu untuk mencukur al-anah. Al-anah itu rambut yang tumbuh di bawah pusar, di atas faraj. Sedangkan al-qais yakni alaika bil jima'. Wajib atau silakan kamu menggaulinya. Ini memberi kesempatan kepada istri untuk bersolek terlebih dahulu menyambut kedatangan suaminya. Wa 'ala ar-rajuli ay yahrisu 'ala ada'i haqqil mar'ah fi hadhihi an-nahiyah wa la tusghiluhu salatun wa la saumun fadlan an ghairi dhalika ay yu'addi haqqa zawjihi 'alayhi wa illa fa huwa mukhalifun li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap suami harus bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak istri dalam hal ini. Jangan dulu disibukkan oleh sholat ataupun saum. Baru aja datang dari safar. Istrinya sudah kangen. Pas datang ke rumah malam-malam sholat. Tahajud lagi. Panjang-panjang lagi. Atau pas datang ke rumah siang-siang saum. Ya boleh disibukkan dengan amalan sunnah sehingga si istri menunggu. Terlebih lagi kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kalau tidak, maka berarti dia mukhalafah, menyimpang, menyelisih petunjuk Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, dakhaltu ala Huwailah binti Hukaim bin Umayyah wa kanat inda Utsman bin Mad'un. Aku datang masuk menemui Huwailah binti Hukaim bin Umayyah, dia istrinya Utsman bin Mad'un. Fara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam badadata hayatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penampilan Huwailah ini begitu kumal, seperti tidak terurus. Faqala li, lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Aisyah, ma abadza hayata Huwailah, wahai
wahai Aisyah, apa yang menyebabkan si Khuwailah ini begitu kumal, kotor, tak terurus? Qultu, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, imra'atun laha zawjun yasumun nahar wa yaqumul lail, fahiya kaman la zawja laha. Wahai Rasulullah, wanita ini adalah wanita yang punya suami, tapi suaminya ini sepanjang siang saum terus, sepanjang malam sholat terus. Dia ini tak ubahnya seperti tak punya suami. Fatarakat nafsaha wa adha'atha. Maka dia pun melupakan atau meninggalkan dirinya dan menyia-nyiakan dirinya. Tidak mengurus diri. Tidak dandan, tidak bersolek. Kenapa? Suaminya cuek. Siang saum terus. Ya bisa diganggu kan kalau saum. Malam sholat terus. Sama juga gak bisa diganggu. Akhirnya dia tak peduli lagi kepada dirinya. Qalat kata Aisyah, faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Utsman bin Maz'un, faja'ahu faqal, ya Utsman, arabbatun an sunnati? Kata Aisyah, lalu Rasul sallallahu mengutus seseorang memanggil Utsman. Utsman bin Maz'un, suami Khuwailah yang kumal tadi. Lalu datanglah Utsman. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Utsman, apa engkau benci kepada sunnahku? Faqala, Utsman berkata, la wallahi ya Rasulullah, walakinna sunnataka adlun. Tidak, demi Allah ya Rasulullah. Bahkan sunnahmu lah yang saya cari selama ini. Makanya saum terus dan malamnya salat terus. Qala, lalu Rasulullah SAW berkata, fa inni anamu wa usalli wa asumu wa uftir wa ankihun nisa. Fattaqillaha ya Utsman, fa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaiha haqqan. Fasum waftir wa salli wa num. Kata Nabi SAW, maka sungguhnya kalau kamu mencari sunnahku, aku tidur, aku pun sholat. Tidak sholat semalaman, sehingga istrinya ditinggalkan tidak tidur, itu menjadi sunnah. Sebaliknya juga tidak tidur semalaman, tapi tidur dan sholat. Aku saum, tapi aku pun berbuka. Dan aku menikahi para wanita. Maka bertakwalah kepada Allah, hai Utsman, karena sesungguhnya istrimu punya hak atas dirimu. Dirimu pun punya hak atas kamu. Maka saumlah, tapi berbukalah. Salatlah, tapi tidurlah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Demikian juga ulama lainnya banyak meriwayatkan hadis ini. Kayaknya air nggak ditutup. Maka apabila seorang wanita mendapati suaminya demikian, suaminya cuek kepada dirinya, seorang wanita yang cerdas, fadzakiyatu minhunna, hiyallati tastadibuhu ilaiha, ka'an tatajammala lahu wa tatazayyana wa nahwa dhalik. Maka seorang wanita yang cerdas, dia akan melakukan upaya untuk menarik perhatian suaminya, agar suaminya minimalnya ngelirik kepada dia. Dengan cara dia berdandan untuk suaminya, bersolek untuk suaminya. Dan barangkali salah satu sebab suaminya cuek kepada dia, karena memang tidak menarik, melihatnya malah ingin batuk, bertemunya malah mengundang bersin, umpamanya. Sehingga cueklah sang suami. Wanita yang cerdas akan introspeksi, oh barangkali saya penampilannya kurang menarik. Cepat mandi, beli sabun yang harum, parfum yang harum, cepat bersolek di hadapan suami.
Sehingga dengan ini sang suami menjadi tertarik. Seorang wanita pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innal mar'ata idza lam tatazayyan li zawjiha salafat indah." Wahai Rasulullah, kalau seorang wanita tidak menghiasi dirinya untuk suaminya, maka wanita ini akan salafat di hadapan suaminya. Salafat itu maksudnya saqulat wa karihan nazar ilaiha. Jadi suaminya itu enggan, nggak mau ngelirik-lirik acan kepada istrinya. Apalagi lebih dari melirik, nggak mau dia. Kalau tidak berdandan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Aisyah radhiyallahu anha, dia melakukan satu upaya untuk menarik perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi SAW masuk menemui Aisyah, maka dilihat Aisyah itu mempunyai hiasan di dalam tubuhnya yang terbuat min waraqin, dari daun-daunan atau kertas atau kain. Lalu Nabi SAW berkata, "Ma hadha ya Aisyah?" Apa ini ya Aisyah? Aisyah menjawab, "Sona'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Saya membuat ini untuk menghias diri saya untukmu, hai Rasulullah, supaya Rasul SAW senang dengan penampilannya. Hadis ini pun sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ad-Darqutni serta Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Selain itu, maka sikap yang bijaksana dan lemah lembut yang harus ditunjukkan oleh seorang suami merupakan hal yang sangat ditekankan oleh syariat. Maka wajiblah bagi setiap suami untuk bersikap baik, lemah lembut kepada istrinya, serta bersabar dalam menghadapi kelakuan istrinya. Terlebih kalau istrinya itu usianya masih sangat muda, jauh dari usia suaminya. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Contohnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Wallahi, laqad ra'aitu Rasulullah SAW yaqumu ala babi hujrati, wal habsyatu yal'abuna bil harab fil masjid, wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi li anzura ila la'bihim baina udhunihi wa atikihi. Thumma yaqumu min ajli hatta akuna ana allati ansarifu." Kata Aisyah, "Demi Allah, aku melihat Rasul SAW berdiri di pintu kamarku, sedangkan orang-orang Habsyah sedang main perang-perangan di masjid waktu itu." Aisyah menonton di kamarnya karena kamar Aisyah itu persis di pinggir masjid ketika itu. Nonton orang-orang Habsyah main perang-perangan di masjid. Rasul SAW berdiri di pintu kamar Aisyah, menghalangi Aisyah dengan ridanya, dengan selendangnya, agar Aisyah bisa melihat perang-perangan mereka antara telinga dan tak dan bahu Rasul SAW. Noong, ngintip. Lalu Rasulullah SAW berdiri karena kepentinganku, karena aku ingin melihat perang-perangan itu agar tubuhnya tidak terlihat oleh orang lain, dibeberkan ridanya, selendangnya, sehingga tertutup tubuh Aisyah dan Aisyah bisa melihat antara telinga dan bahunya itu. Sehingga aku sendirilah yang bosan, kemudian insiraf, kemudian berpaling, tidak lagi mau menonton lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul SAW sangat memahami kesenangan istrinya yang masih muda melihat atau menonton pertunjukan seperti itu. Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum." Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baghawi dan yang lain-lainnya. Suatu hari pernah Aisyah keluar bersama Nabi SAW dalam sebuah safar, dalam sebuah pengembaraan. Kata Aisyah, wa ana jariyatun lam abdan. Saat itu aku masih gadis, masih muda. Sudah enggak gadis karena sudah menikah dengan Rasul SAW. Tapi masih muda, masih langsing dan energik, walam abdan. Saya belum gemuk waktu itu. Faqala linnas taqaddamu fataqaddamu. Lalu Rasul SAW berkata kepada orang-orang, kepada sahabat, kalian maju lebih dulu, pergi lebih dulu. Maka mereka pun pergi lebih dulu, sedangkan Rasul SAW dan Aisyah mengakhirkan diri. Setelah jauh jaraknya, Rasul SAW berkata kepadaku, kata Aisyah, ta'ali hatta usabiqaki. Ayo kita balap lari. Ngajak lari Rasul SAW kepada Aisyah, balap. Fasabaqtuhu. Maka aku pun balap dengan Rasulullah dan aku menang. Aku mendahului. Juara pertama Aisyah. Rasul SAW juara kedua. Karena pesertanya cuma 2 orang. Masa kataan ini lalu beliau diam. Hatta idza hamalatul lahm, sehingga ketika aku gemuk, udah lama, wa badantu, dan aku gemuk, wa nasitu, dan aku sudah lupa kasus balap yang dijuarai oleh Aisyah itu. Kharajtu ma'ahu fi ba'di asfarihi. Suatu saat aku pun keluar lagi dengan Nabi SAW dalam salah satu safar. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabat, taqaddamu, kalian maju dulu, duluan, pergi. Fataqaddamu. Lalu orang-orang pun pergi duluan. Summa qala, lalu Rasulullah SAW menyatakan, ta'ali hatta usabiqaki. Ayo kita balap lagi, kata Nabi SAW. Fasabaqtuhu fasabaqani. Lalu aku pun balap dengan dia, sekarang aku kalah, dia menang. Kata Nabi, fajala yadhaku, beliau ketawa, wa yaqul bitilka, seri satu-satu. Ini sebagai bayaran terhadap kekalahanku yang dulu. Itu Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha balap. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Humaidi, At-Tayalisi, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini gurauan. Rasul SAW mengetahui kesenangan istrinya yang waktu itu masih muda. Makanya bukan sesuatu yang aib kalau suatu saat ikhwan beserta istri, anak-anak, kemudian umpamanya tamasya ke suatu tempat yang bukan maksiat, di suatu lapangan nggak ada orang, ayo balap mobil. Balap lari. Nggak apa-apa. Rasul SAW dengan Aisyah juga demikian.